Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 akan memperkenalkan diri. Nama saya Melina Francisca dari NIM 17. Nama saya Nazul Putri Aulia dari NIM 19. Nama saya Nurul Henok Susai dari NIM 20. Nama saya Hakimnya Figur Ramadhani dari NIM 28. Kami akan melakukan praktikum elektrolisis. Stay tune. Pertama-tama, praktikan bisa mengamplas tembaga atau CU dan seng dan menimbangnya. Setelah itu, praktikan mengukur larutan menggunakan gelas ukur sebanyak 20 mili. Tahap selanjutnya adalah pemasangan kabel pada cahaya dan juga multimeter, dan kaitkan dengan logam tembaga atau CU dan juga logam seng atau ZN. Pemasangan logam ZN dan CU harus diperhatikan dengan baik agar tidak tertukar posisinya, sehingga arus listrik yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, praktikan dapat menyalakan catu daya dan juga multimeter. Logam ZN dan juga CU dimasukkan secara bersamaan ke dalam larutan CuSO4. Praktikan dapat mengamati tegangan listrik atau volt yang terjadi di dalam praktikum. Setelah selesai mengamati, praktikan dapat mematikan multimeter lalu mematikan catu daya. Setelah itu, praktikan dapat menimbang logam ZN dan CU setelah praktikum dan juga diamplas kembali. Pertama-tama, praktikan bisa mengamplas tembaga atau CU dan seng. Pemasangan logam ZN dan CU harus diperhatikan dengan baik agar tidak tertukar posisinya, sehingga arus listrik yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik. Lalu, dimasukkan kembali logam ZN dan CU. Setelah selesai mengamati, praktikan dapat mematikan multimeter lalu mematikan catu daya. Setelah itu, praktikan dapat menimbang logam ZN dan CU setelah praktikum dan juga diamplas kembali. Pertama-tama, praktikan bisa mengamplas tembaga atau CU dan seng. Setelah kita memasang kabel pada multimeter dan catu daya, kita menyiapkan air panas untuk kondisi suhu 40 derajat Celcius yang nantinya akan diidentifikasi menggunakan termometer yang digantung pada ring statif. Selanjutnya, kita dapat menyalakan spiritus dan ditaruh di bawah kaki 3 yang menahan kaleng. Jika air yang tadi dipanaskan sudah mendidih, maka masukkan larutan CuSO4 ke dalamnya dan tunggu hingga larutan CuSO4 bersuhu 40 derajat Celcius. Pemasangan logam ZN dan CU harus diperhatikan dengan baik. Setelah larutan CuSO4 mencapai suhu 40 derajat Celcius, maka larutan siap untuk diamati. Selanjutnya, praktikan dapat menyalakan catu daya dan juga multimeter. Logam ZN dan juga CU dimasukkan secara bersamaan ke dalam larutan CuSO4. Praktikan dapat mengamati
tegangan listrik atau volt yang terjadi di dalam praktikum. Setelah selesai mengamati, praktikan dapat mematikan multimeter lalu mematikan catu daya. Setelah itu praktikan dapat menimbang logam Zn dan Cu setelah praktikum dan juga diamplas kembali. Pertama-tama praktikan bisa mengamplas tembaga atau Cu dan seng. Setelah kita memasang kabel pada multimeter dan catu daya, kita menyiapkan air panas untuk kondisi suhu 40 derajat Celcius yang nantinya akan diidentifikasi menggunakan termometer yang digantung pada ring statif. Selanjutnya kita dapat menyalakan spiritus dan ditaruh di bawah kaki 3 yang menahan kaleng. Jika air yang tadi dipanaskan sudah mendidih, maka masukkan larutan CuSO4 ke dalamnya dan tunggu hingga larutan CuSO4 bersuhu 40 derajat Celcius. Pemasangan logam Zn dan Cu harus diperhatikan dengan baik. Setelah larutan CuSO4 mencapai suhu 40 derajat Celcius, maka larutan siap untuk diamati. Selanjutnya, praktikan dapat menyalakan catu daya dan juga multimeter. Pemasangan logam Zn dan Cu harus diperhatikan dengan baik. Logam Zn dan juga Cu dimasukkan secara bersamaan ke dalam larutan CuSO4. Praktikan dapat mengamati perubahan yang terjadi pada logam Zn dan juga Cu serta mengamati kuat arus atau ampere selama praktikum berlangsung. Setelah selesai mengamati, praktikan dapat mematikan multimeter lalu mematikan catu daya. Setelah itu praktikan dapat menimbang logam Zn dan Cu setelah praktikum dan juga diamplas kembali. Pertama-tama praktikan bisa mengamplas tembaga atau Cu dan seng. Pada percobaan ketiga, praktikan membutuhkan es batu untuk mendinginkan suhu larutan CuSO4 yang tadinya 40 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Penurunan suhu diamati oleh praktikan menggunakan termometer. Ketika suhu pada larutan CuSO4 sudah mencapai 20 derajat Celcius, artinya larutan CuSO4 sudah siap diamati untuk percobaan ketiga. Pemasangan logam Zn dan Cu harus diperhatikan dengan baik. Praktikan dapat menyalakan catu daya dan juga multimeter. Logam Zn dan juga Cu dimasukkan secara bersamaan ke dalam larutan CuSO4. Setelah selesai mengamati, praktikan dapat mematikan multimeter lalu mematikan catu daya. Setelah selesai mengamati, praktikan dapat mematikan multimeter lalu mematikan catu daya. Setelah itu praktikan dapat menimbang logam Zn dan Cu setelah praktikum dan juga diamplas kembali. Lalu pada percobaan selanjutnya yaitu pada kuat arus atau ampere, larutan CuSO4 didinginkan kembali mencapai suhu 20 derajat Celcius. Lalu pemasangan logam Zn dan Cu harus diperhatikan dengan baik. Praktikan dapat menyalakan catu daya dan juga multimeter. Lalu dimasukkan kembali logam Zn dan Cu. Setelah selesai mengamati, praktikan dapat mematikan multimeter lalu mematikan catu daya. Setelah itu praktikan dapat menimbang logam Zn dan Cu setelah praktikum dan juga diamplas kembali. Setelah praktikum selesai, praktikan mengamplas logam Zn dan juga Cu. Setelah selesai mengamati, praktikan dapat mematikan multimeter lalu mematikan catu daya dan juga melepas kabel yang terhubung pada multimeter dan catu daya. Setelah praktikum selesai, praktikan wajib untuk membereskan alat-alat yaitu statif dengan melepaskan bos head dan juga ring yang masih menempel pada statif.
kami akan melakukan filtrasi atau penyaringan pada larutan CuSO4 yang sudah digunakan untuk praktikum. Kegunaannya adalah larutan CuSO4 tersebut jernih kembali. Kita menggunakan statif, ring, dan juga Boss head. Dan jangan lupa kita juga menggunakan corong kaca dan kertas saring untuk menyaring larutan CuSO4.